Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 89,9 Suara Muslim Lumajang, the best religious radio network. Alhamdulillah mitra muslim, ketemu lagi sama saya Kiki Rizkiani di Oase Keluarga Harmoni bersama Yayasan Cahaya Al-Quran. Ketemu lagi di awal bulan ya mitra muslim ya. Ini masih tanggal 1 Oktober 2024 yang juga bertepatan gitu ya mitra muslim dengan Hari Kesaktian Pancasila gitu. Ayo sekarang siapa yang masih hafal Pancasila? Ada berapa? Ada 5. Biasanya kadang ada ya yang ditanyain, maksudnya untuk orang-orang yang sudah lama tidak sekolah, maksudnya lulusnya udah lama gitu ya. Saya kalau mau bilang senior itu kayak ini ya, kayak nggak enak gitu ya sama narasumber saya. Tuh, enggak. Belum ini sih. Belum tua, cuma senior aja. Nah, takutnya kalau misalkan pas ditanya hafal Pancasila atau enggak gitu, terus saking deg-degannya jadi akhirnya lupa gitu. Nanti apakah kita tes narasumber saya? Di sini mitra muslim kita akan membahas tentang menyehatkan akal. Oase Keluarga Harmoni bersama Yayasan Cahaya Al-Quran. Iya, langsung aja deh saya sapa narasumber saya yang sudah hadir di studio Suara Muslim Lumajang. Ada Dr. Alia Hidayati, SPTH TBKL, Direktur Yayasan Cahaya Al-Quran, sekaligus Wakil Ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia Lumajang. Dan juga Ustadz Suharyo AP, Ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia Lumajang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dua narasumber saya, apakah saya perlu ngetes? Suka udah deg-degan gitu ya, deg-degan gitu. Sebenarnya sih hafal, pastinya hafal. Cuma kadang kalau udah langsung ditodong gitu kayak udah langsung ngeblank gitu. Gitu enggak sih? Kalau saya sih gitu. Enggak ya, kalau narasumber saya kan ini ya, kalau udah ngikutin cerdas cermat itu kayaknya udah skornya 100 semua. Amin. Kalau udah hafal juga nggak ada sanksinya kan? Oh ya nggak ada sanksinya sih. Tenang aja. Suaranya Ustadz Suharyo kayak kecil ya? Enggak juga. Oh tadi kayak kurang ya? Mungkin di setelahnya. Oh ya, udah full. Ya, ada orang yang menyatakan Pancasila itu ada 6. Karena ngitungnya keliru dari awal. Oh gitu? 1 Pancasila 2. Oh. 2 Tuhan yang Maha Esa. Oh iya jadinya 6 ya, 6. bukan panca lagi ya. Jadinya 6. Oke, mitra muslim, kalau berbicara nafsu dan akal ini kan memang dua hal penting ya yang membentuk perilaku atau akhlak manusia. Jadi nafsu itu kita ibaratkan gas pada sebuah mobil, sementara akal ini bisa diandaikan sebagai rem. Nah, kalau pedal gas ini diinjak kencang atau rem ini tidak berfungsi dengan baik, maka kita bisa bayangkan apa sih yang akan terjadi. Karena itu, pedal gas ini tidak bisa diinjak semaunya. Demikian juga untuk rem, ya ini harus dirawat dengan sebaik-baiknya. Tapi itu bukan tentang mobil ya mitra muslim. Karena memang kita lihat di zaman sekarang ini ada sebagian orang yang kalau mengambil keputusan itu mendahului nafsunya. Kalau menginginkan sesuatu harus itu kan berarti mengandalkan nafsunya dulu. Nah, gimana sih kita bisa tetap menjaga akal sehat kita untuk hal-hal yang akan kita lakukan di hidup ini mitra muslim? Langsung saja dibuka oleh Dr. Alia Hidayati ya. Monggo dokter. Iya, baik. Era-era sekarang ini ya, kita kan banyak disuguhi hal-hal yang memaksa akal sehat kita ini harus memaklumi. Nah, khawatirnya kalau hal-hal yang di luar jangkauan akal sehat ini kita maklumi terus, nah kita akan menciptakan generasi penerus yang tidak bisa lagi berpikir kritis tapi berpikir pragmatis. Yang penting aman, selamat, ya dia nggak kekurangan, dia dan keluarganya nggak kekurangan suatu apa, ya perkara yang lain berantakan. Nah itu kan bahaya sekali, akan menghancurkan peradaban kan. Berpikir panjangnya demikian. Jangan sampai kita hanya berpikir hidup hanya untuk diri kita sendiri, kan kita akan meneruskan ya ke generasi penerus, ya anak cucu keturunan kita ataupun dari yang lainnya, supaya kita meninggalkan peradaban yang memang mendukung untuk kemajuan kesejahteraan umat manusia secara umum kan seperti itu.
Nah, itu tentu diperlukan menjaga akal ini supaya tetap sehat. Nah, menjaga akal supaya tetap sehat ini tentu banyak sekali tantangannya. Ya, zaman sekarang kan semua yang serba instan, nggak usah berpikir panjang-panjang, udah jadi. Contoh, segala sesuatu bisa dibereskan dengan uang atau dengan apa kayak gitu ya. Nah, itu kan akhirnya kan mendidik, buat apa sih kita belajar susah-susah gitu loh. Nah, akhirnya kan membuat orang males untuk bersungguh-sungguh ya dalam semua aspek proses kehidupan ini. Seumpama bersungguh-sungguh dalam belajar, dalam bekerja, ya dalam menunaikan tanggung jawab amanah yang didapat, seperti itu. Akhirnya ya itu karena males berpikir kritis, terbiasa berpikir pragmatis, akibatnya ya ini sulit menghasilkan keturunan yang berkualitas. Akibatnya secara global efeknya itu adalah sumber daya manusia kita ini dicibir atau dihina, dipandang remeh lah oleh negara lain. Secara besar desainnya seperti itu. Dan agama ini pun menuntut kita, tidak sekedar menyuruh, tapi menuntut kita untuk melaksanakan, karena kita ini diciptakan untuk mengabdi pada Allah, dan salah satunya sebagai khalifah di muka bumi ya. Khalifah itu kan harus cerdas, harus tetap menjaga akal ini supaya sehat. Nah, itu kan harus dibiasakan untuk berpikir kritis. Nah, tetapi dalam hal ini akal ini termasuk ini ya secara keseluruhan ya, dalam maksud saya begini. Akal ini memang penting, tapi kan ia terbatas untuk hal-hal yang sifatnya materi. Untuk non materi, akal kan sulit menjelaskan. Maka diperlukan panduan agama supaya tidak berpikir yang melewati batas lah, karena agama ini pelengkapnya untuk sebagai guidance. Mungkin nanti Ustadz Haryo menjelaskan supaya bahasanya lebih gampang dicerna ya. Baik, kalau dari agama sendiri gitu ya Ustadz ya, bedanya nafsu dan juga akal itu sendiri itu apa sih? Ya, sebenarnya kan ada semacam pendapat yang mengatakan bahwa Tuhan itu, Allah itu memberikan 5 daya, 5 kekuatan kepada manusia itu. Yang pertama kekuatan hidup. Hidup ini sebuah kekuatan tersendiri. Bisa enggak kita memanfaatkan tenaga hidup ini untuk melakukan hal yang terbaik di tengah goncangan dan degradasi ya kehendak di tengah masyarakat yang semakin tidak jelas ini. Yang kedua ada daya fisik kita ini. Daya fisik kita ini pelan atau lambat digerogoti juga oleh keadaan, oleh faktor usia, keterbatasan jaringan macam-macam, sehingga daya fisik mungkin bisa berkurang. Ada yang ketiga itu daya akal dan atau kekuatan akal manusia itu seperti yang Bu Dokter sampaikan tadi, hendaknya dipacu secara maksimal, tetapi juga diimbangi dengan kekuatan yang berikutnya, yaitu agama. Dan agama mengajarkan kepada kita supaya akal yang kita miliki itu bisa menembus kebenaran yang hakiki. Sebenarnya kata Profesor Hamka itu, manusia itu tanpa agama misalnya, itu akalnya mampu menemukan Tuhan. Tapi Tuhan yang mana? Di situ agama memberikan panduan-panduan. Tuhan yang harus dijumpai dalam hidup itulah ya Tuhan yang ahad. Akidahnya harus benar, ibadahnya harus benar, dan seterusnya. Jadi itu daya akal. Ada juga daya religi. Jadi situ yang paling penting, daya kekuatan agama itu meliputi segalanya. Jangan sampai akal yang menguasai kekuatan agama. Karena akal benar-benar butuh kepada agama itu. Akal tanpa agama buta ya. Dan kita harus memacu ini sisi agama ini mulai dari fondasi awal, anak-anak, keluarga kita. Jangan sampai kering agamanya, karena kalau mereka kering dalam beragama, seluruhnya ini akan terasa tidak ada makna. Maka aspek yang kelima itu tadi, kekuatan religi itu menjadi sangat luar biasa pentingnya.
Jadi itu ya untuk kita menjaga akal juga gitu ya Iya, Ustadz ya. Jadi harus dibarengi dengan ilmu agama, kekuatan agama di situ. kekuatan agama. Kita kembali lagi ya Ustadz dan juga Bu Dokter. Kalau tadi ada beberapa daya dan kekuatan gitu ya Ustadz ya. Manusia ini diciptakan oleh Allah begitu ya. Nah, intinya memang kita harus memiliki atau mempunyai pondasi kuat tentang agama seperti itu. Nah, kenapa Allah ini kok apa ya, memberikan akal dan nafsu itu kepada manusia? Jadinya kan akhirnya seperti ini. Jadi manusianya beragam gitu. Ada yang bisa mengontrol emosinya, ada yang tidak seperti itu, Ustadz. Ya, justru di situ letak keadilan Allah. Mm. Sebenarnya amanah itu, amanah kehidupan yang disandang oleh akal itu ditawarkan kepada makhluk lain. Tapi semua makhluk itu tidak kuasa untuk menerima amanah tersebut kecuali manusia. Mm. Maka kalau sekarang terjadi kehidupan yang seperti ini, resiko dari amanah atau beban yang diberikan kepada manusia itu sebagai buah dari perbedaan kecerdasan seseorang. Letak pentingnya bahwa hidup itu memang harus menggunakan akal yang sehat, ya. Tidak boleh menggunakan akal sembarangan, karena ada orang yang mengasah akalnya dengan baik, ada orang yang kemudian berupaya untuk mengendalikan akalnya itu. Kalau ditafsirkan bahwa akal itu identik dengan nafsu tadi oleh Mbak Kiki tadi, ya memang harus begitu, karena akal atau akal kita kalau tidak dikendalikan oleh religi, oleh sentuhan agama, maka seperti orang naik kuda binal itu. Kuda binal oleh majikannya dinaiki, maka dia tidak bisa mengendalikan kemana arah dan langkahnya. Tapi kalau akalnya sudah dijinakkan dengan motivasi agama, maka dia seperti naik kuda yang sudah terarah, yang sudah bisa dikendalikan, sehingga langkah dalam kehidupan itu sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang benar. Jadi orang yang dikendalikan oleh religi, hidupnya akan tenang, akan benar, karena sesuai dengan petunjuk pencipta kehidupan ini. Tapi kalau kita biarkan akal bergerak bebas tanpa ada kendali dari religi, kehidupannya akan berantakan. Kehidupannya akan berantakan. Jadi untuk orang-orang yang mungkin di luaran sana yang membuat kita mengelus dada gitu loh. Kenapa sih kok melakukan hal yang seperti ini gitu? Banyak sekali kan wakil rakyat kita yang ternyata ini mewakilkan rakyat yang mana gitu. Karena perilaku yang mungkin tidak mencerminkan ataupun juga iya sih tidak mencerminkan beragama gitu ya Ustadz ya. Nah itu jadi harus gimana kita meresponnya? Yang pertama kita harus tahu bahwa ya wakil kita di sana itu ya bukan satu-satunya orang yang membawa aspirasi kita, supaya kita nggak kecewa dalam hidup ini. Mereka juga punya kepentingan dirinya kok. Tidak mutlak untuk rakyat yang diwakilinya. Sehingga kalau kita tidak terlalu bergantung kepada mereka, ya hidup ini akan punya kekuatan tersendiri kita. Tidak gampang kecewa kepada mereka yang mengatasnamakan rakyat, tapi sebenarnya mereka tidak berjuang untuk rakyat. Sehingga apa yang terjadi, sepertinya terjadi perbedaan yang mendasar antara apa yang diinginkan oleh masyarakat luas dengan apa yang diperjuangkan oleh para wakil kita di tempat itu. Kalau kita sudah punya wawasan yang seperti itu, ya tenang-tenang aja hidup ini. Biar saja mereka berjalan sesuai dengan kemauannya. Yang penting setiap bulan mereka tanda tangan gitu. Iya, kan tanda tangan. Iya benar. Tapi kan kita yang melihat berita-berita itu kan agak gimana gitu ya Bu Dokter ya. Kayak ini kenapa, orang-orang ini kenapa gitu. Berarti dia itu kayak belum bisa menerapkan ilmu agamanya gitu ya Bu Dokter. Ya betul sekali yang tadi dijelaskan oleh Ustadz Suharyo ya. Karena Umar bin Khattab itu kan bilang ya, mahkota seseorang itu adalah akalnya. Terus derajat seseorang itu adalah agamanya, sedangkan kehormatannya terletak pada budi pekerti. Jadi
kita harus mempunyai akal sehat serta pondasi agama yang kokoh, karena derajat seseorang merupakan hal yang paling penting dalam kehidupannya. Itu jadi termasuk entah itu tokoh masyarakat, pejabat publik ya, yang ya intinya semua yang ditokohkan itu harusnya menjaga akal sehatnya itu ya, salah satunya dengan menjalankan syariat agama ini. Ya, kalau insya Allah lah, kalau menjalankan syariat agama ini dengan segala kemampuan yang kita punya, kita akan bisa mempertahankan akal sehat kita ini, sehingga nafsu syahwat yang kita miliki, semua di kita kan mesti memiliki nafsu syahwat ya, sehingga memiliki modus-modus tertentu. Nah, itu akan tetap dalam koridor agama. Tuh, andai kan ada kekhilafan, namanya khilaf, itu sekali ya, bukan berkali-kali dan kemudian diulang gitu. Kayak jadi contoh gitu ya. Nah, maka dari itu ya, khilaf itu bukan satu hal yang bisa diulang atau kemudian tidak ada hanya sekedar selesai dengan permintaan maaf, kan tidak seperti itu. Maka biasakan anak-anak kita itu untuk berpikir kritis. Karena berpikir kritis ini bukan berarti menentang ya, kan sering ya dianggap kalau dalam debat adu argumen dalam dalam kehidupan keseharian, kalau di debat berarti dianggap tidak mano, tidak gini lah, bukan begitu juga. Itu mungkin yang mendebat berpikir kritis, masalahnya kita mampu nggak menjelaskan apa yang jadi tujuan atau pikiran kita dalam hal ini gitu ya, sehingga di debat orang lah. Kalau kita tidak mampu menghadapi argumen, kita akhirnya kan meletakkan dengan pembunuhan karakter. Oh, ini benci sama saya, ini dendam sama saya, jadi mendebat begini-begini. Padahal belum tentu juga gitu. Jadi jangan biasakan siapapun yang menentang kita karena berpikir kritis itu kita anggap benci atau dendam dengan kita gitu. Berarti kita harus legowo juga ya kalau misalkan menerima kritikan-kritikan gitu, Bu Dokter. Iya, karena kita berpikirnya begini, jadi dia mengkritik kita karena mungkin kita selalu ada dalam pikirannya. Dia nggak terima kalau kita ini rehat karena sudah puas dengan pencapaian yang ada. Mungkin mereka ini pengen kita lebih rising lagi, lebih maju lagi, lebih bagus lagi, gitu aja. Ya, tapi kan kadang mungkin di hati gitu ya, ngerasa kayak nggak enak gitu. Berarti itu masih mengandalkan hawa nafsu gitu ya, Bu Dokter. Mungkin ya pikiran kita ini aja dibikin positif dengan wah, hidup ini kalau nggak ada begitunya, nggak ada challengingnya, kita nanti cari challenging yang salah lagi gitu. Kalau untuk ini ya, menjaga kesehatan akal kita gitu supaya tidak berpikirnya mungkin terlalu overthinking, tidak berpikirnya kemana-mana, itu cara yang terbaik itu seperti apa, Ustadz? Ya, kita meniru apa yang dimiliki Nabi sebagai sifat beliau. Nabi itu yang keempat itu kan punya sifat patona ya, cerdas. Ya, kita harus menjadi pribadi yang cerdas dalam seluruh aspek. Pertama, cerdas intelektualnya. Intelektual kita harus cerdas. Kalau sudah cerdas pasti kritis, seperti yang Bu Dokter sampaikan tadi. Jadi orang yang kritis itu sebenarnya bukan orang yang melawan kita, tapi ingin memberikan masukan karena mereka itu sebenarnya punya perhatian kepada orang yang dikritisi itu. Jadi kita harus berterima kasih kalau rakyat Indonesia misalnya semuanya kritis, itu berarti mereka merasa memiliki terhadap bangsa ini, sehingga kalau ada yang bengkok sedikit mereka akan bersuara. Itu yang disebut dengan kecerdasan intelektual itu tadi. Yang kedua, ada orang yang harus punya kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual itu maksudnya ya semakin tambah umur semakin wise, semakin bijaksana menyikapi segala sesuatu. Jadi jangan sampai karena jabatan misalnya merasa dirinya paling benar, itu tidak bijak namanya. Ada orang yang diam-diam tapi pikirannya jernih dan analisanya tajam, tepat sasaran, walaupun dia tidak punya jabatan, perlu didengar suaranya. Maka para pemimpin, rakyat harus sering-sering mendengar suara yang tidak terdengar. Mereka tidak bersuara, berada pada keheningan suasana, tapi punya pikiran-pikiran jernih dan tajam. Dengarkan suara mereka, ambil nasihat-nasihatnya, seperti pada periodenya Bung Harto dulu loh.
Pak Toto kan sering kalau pada ada akan mengambil ke sebuah kebijakan, keliling ke tokoh-tokoh, minta nasihat-nasihat, dengar suara mereka dan sebagainya, sehingga kemudian menjadi keputusan yang merupakan perwakilan dari semua pihak. Yang ketiga itu ada kecerdasan religi, itu namanya. Kecerdasan religi itu ya kecerdasan beragama ini. Orang beragama yang cerdas adalah mereka yang selalu ada peningkatan kualitasnya. Tambah umur, tambah hebat, kedekatannya kepada Tuhan, tanggung jawabnya, perasaan takutnya selalu ada. Jadi kalau melakukan sesuatu yang salah, dia takut kepada Allah, bukan kepada orang lain. Itu cerdas religi. Ini harus diasah oleh semua pihak. Bangsa yang tidak memiliki kecerdasan religi, mereka akan hambar. Tidak memiliki fondasi apa-apa, nggak ada semangat ke depan. Coba lihat bangsa-bangsa yang mengandalkan rasio saja. Itu kan mereka itu apa yang diperjuangkan dalam hidup? Hanya kepentingan sesaat saja. Mungkin kepentingan perut, kepentingan ini dan itu. Tapi kalau kita punya landasan agama yang kuat, bangsa ini bisa tegak begini nih walaupun kondisinya pasang surut. Itu karena punya apa istilahnya, fondasi yang kuat dan kokoh. Religi di dalamnya itu. Saya kira itu. Seperti itu ya, untuk menyehatkan akal kita gitu. Mungkin ada tambahan dari Bu Dokter. Itu sudah jelas sekali ya. Oh, udah jelas sekali. Soalnya kan memang kita lihat di sekeliling kita gitu ya, kayak ya banyak yang bikin kita speechless gitu kan ya Bu Dokter ya, dengan keputusan-keputusan ataupun juga dengan perilaku-perilaku, jawaban-jawaban dan seperti itu gitu loh Bu Dokter. Jadi kayak di luar bagi kita di luar kayak di luar nurul ya benar. Nah itu emang udah zamannya kayaknya ya Bu Dokter. Iya, tidak masuk akmal. Ada yang tahu akmal gimana? Iya Bu Dokter, itu gimana ya? Akhir-akhir ini memang terlihat yang bikin speechless gitu. Dan mereka yang berpendapat ya, berkata demikian, bertindak demikian, berpendapat demikian itu tidak menyadari kalau apa yang mereka katakan, apa yang mereka kerjakan itu kemudian dicontoh. Iya. Iya kan, jadi jariah entah dosa atau pahala. Iya, jadi jariah ntar kan. Terus banyak kan semuanya sekarang serba berantakan kalau melihat seperti itu. Sebenarnya kita ya sangat prihatin, ini darurat dia segala hal lah ya di Indonesia ini. Nah, orang-orang yang perhatian, yang concern itu jangan kemudian karena kita berpikir kritis ya jangan dianggap menentang begitu. Kalau menentang kemudian tidak boleh berpendapat. Nah, padahal kebebasan berpendapat itu sebenarnya kebebasan yang bersifat absolut ya, tidak dapat dibatasi kecuali bila kebebasan itu sudah menunjuk hidup orang yang dikritisi. Iya kan, kalau sudah menunjuk orang yang dikritisi kemudian mulai nih dibatasi, dikasih aturan-aturan. Nah itu kan berarti udah ada sesuatu ya. Begitu. Jadi yang tetap kita kerjakan ya kita tetap berlaku sehat lah. Karena ini kita menyelamatkan gak cuma diri kita, tapi generasi kita, generasi penerus. Karena kritis sendiri itu bentuk penghormatan terhadap akal sehat dan pencarian kebenaran yang sejati. Tentunya kritis dalam hal ini seperti yang Ustadz Haryo bilang, selalu dipandu atau didukung oleh agama, tidak lepas bebas. Kalau lepas bebas ya tadi seperti kuda binal tadi. Itu yang agak susah dikendalikan. Iya, gitu ya Bu Dokter iya. ya. Maka walaupun kita melihat fenomena yang ajaib-ajaib ya di sekitar kita, jadi trending topik ya, kita menjelaskan pada orang sekitar ya karena memang semua ada masanya. Hal-hal yang ajaib dan aneh ini mesti ada masanya. Nggak mungkin lah nanti dia akan bertahan atau hidup abadi, nggak mungkin lah. Semua ada masanya. Ya seperti Quran ini 2/3 isinya kisah ya. Ya kayak Korun itu yang begitu luar biasa kayanya ya habis. Fir'aun yang begitu kuasanya sehingga semua makhluk itu tunduk ya dengan segala kebejatan berpikirnya karena menganggap dirinya Tuhan, itu akhirnya juga habis kok. Itu. Dan
masa habisnya ini kan diabadikan kan, nggak rusak mayatnya. Apa mau seperti itu saingan sama Fir'aun gitu. Aduh, kayaknya nggak ada yang mau ya Ustadz ya. Ya Kayaknya kalau yang akalnya sehat nggak mau. Mm-mm. Tapi kalau akalnya udah berantakan ya mungkin oh ya keren juga ya. Nah, jadi Keren pada saat itu ya, saat menjadi pemimpin, saat menjadi penguasa gitu. Nggak berpikir untuk akhir hayatnya tuh seperti apa gitu ya. Iya makanya. Jadi ngeri ya sebenarnya. Iya Sebenarnya ngeri. Iya. Tapi kalau misalkan kita lihat juga memang tidak pasti semuanya ada masanya, tapi kan kadang ada usaha juga dari pihak-pihak tertentu untuk apa ya, menurunkan akal-akal yang seperti itu kepada generasi-generasi bawahnya Iya gitu. karena supaya apa namanya segala hal yang sudah dipegang dalam hal ini aturan kekuasaan itu akan long life bersama diri dan kelompoknya, maka perlu pendukung orang-orang yang tidak bisa berpikir kritis, yang mungkin cerdas tapi takut terjadi suatu. Kalau sudah takut, nggak secerdas apapun habis sudah, sehebat apapun orang sudah takut dia akan stuck, nggak akan bisa apa namanya ide-ide kreativitasnya bahkan apa namanya kesungguhannya dalam melakukan agama ini karena takut ya, bukan takutnya bukan sama Allah ya, pada sesama manusia itu atau yang lainnya itu sudah habis sudah. Nah itu berarti kalau seperti itu kita sangat-sangat khawatir ketauhidannya terganggu dalam hal ini berarti. Nah kan kesyirikan itu sangat halus sekali ya, kan ibaratnya seperti semut hitam yang berjalan di atas batu yang warnanya hitam juga di malam yang gelap gitu. Jadi jadi nggak kelihatan. Iya, jadi begitu halus makanya hati-hati. Kalau kita ini sembarang takut ya, wah nanti kena inilah, kena ini, nanti aku kita hati-hati tuh. Gitu. Berarti kita memang intinya itu harus takut tetap sama Allah gitu ya. Iya, jelas dong. Takut sama Allah. Jangan takut sama setrum gitu ya. Iya, segala sesuatu katanya Bu Dokter ada batasnya, ada masanya ya. Orang hebat hari ini yang melupakan Tuhan, yang jauh dari Tuhan, nanti akan menyadari, oh betapa hidup nih yang kita kejar-kejar itu sementara saja. Baik itu kekayaan, ternyata ngeletek gitu. Kekayaan itu ditinggal juga. Jabatan, lama-lama jabatan itu ditinggal oleh para pengagumnya, dan kalau sudah mulai ditinggal mereka kelabakan, akhirnya menjadi orang hina atau dihinakan. Coba lihat Muammar Gaddafi itu dulu ya kan orang hebat itu, 30 tahun memimpin sebuah negara, akhirnya ada orang yang menjatuhkannya. Apa yang terjadi? Mayatnya dijadikan sebagai objek foto bersama warganya. Selfie begitu ya. Betapa hinanya seorang pemimpin negara yang kemudian ketika mengakhiri hidupnya itu dalam kondisi dihinakan, dijadikan tontonan, bahan selfie, dijadikan update status dan seterusnya. Persis yang dialami oleh Saddam Hussein. Terlepas dia itu orang baik, tapi ada upaya-upaya orang yang sudah akalnya teracuni itu ingin menjatuhkan orang yang dianggap baik itu. Berkolaborasi dengan kekuatan baru dari negara orang yang ingin menjatuhkan selama ini. Saddam Hussein akhirnya ketemu tengah bersembunyi di sebuah lubang kecil dengan napas yang disambung keluar gitu. Ternyata yang membongkar rahasia adalah istri keduanya ya, yang memberitahu. Sehingga kemudian dia jatuh, matinya kan dalam keadaan dia, kalau orang Jawa bilang dikendat, digantung. Orang hebat masanya berakhir, dan berakhirnya dalam kondisi itu. Apakah dia hina menurut Allah? Wallahu a'lam bishawab. Tapi masyarakat menganggap dia mati dalam kondisi hina, walaupun kita nggak tahu ketika tali gantungan itu menjerat lehernya atau sebelumnya dia sudah membaca 2 kalimat syahadat secara mantap, itu kita nggak tahu ya. Jadi semualah fenomena, segala sesuatu pasti ada masanya, dan kita berhati-hati dengan semua itu. Tetaplah menjaga kesehatan mental kita, kesehatan akal kita gitu ya Ustadz ya. Kalau ngomongin tentang nafsu, hawa nafsu, marah itu kan termasuk nafsu gitu ya Ustadz ya. Karena kan gimana juga
manusia pasti memiliki nafsu amarah gitu. Nah, gimana cara mengontrolnya? Karena kalau misalkan melihat kabar-kabar, berita-berita itu kan kadang suka tersulut nih. Ya nafsu itu tidak harus ditumpas habis gitu. Manusia itu harus punya nafsu itu. Sehingga nanti kalau bisa mengendalikan, kan ada panggilan ya ayat Tuhan, nafsul mutmainnah kan gitu ya. Hai nafsu-nafsu yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nafsu tenang balik saya Gusti Allah gitu. Bersama orang-orang terpilih masuk surga dalam keadaan ridho dan diridhoi. Jadi ya nafsu harus dikendalikan dengan baik supaya tidak bergerak semaunya sendiri, supaya ada kendali yang kuat. Dan orang hebat itu adalah mereka yang mampu mengendalikan nafsunya dengan baik. Quran diturunkan untuk dijadikan sebagai panduan oleh seseorang itu untuk mengendalikan nafsu-nafsu yang berserakan di seluruh pribadi itu. Maka hudal linnas, petunjuk bagi semua manusia yang beriman atau tidak. Untuk apa? Hudal lil muttaqin, menjadi orang yang ingin bertakwa. Sehingga nafsu orang semua sudah harus dikendalikan dengan kendali Quran supaya mereka menjadi pribadi yang bertakwa. Dan kalau sudah bertakwa maka berlakulah kalimat inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang mulia dari kamu semua adalah mereka yang bertakwa. Dari mana sumber bertakwa? Pandai mengendalikan hawa nafsu. Nah, itu pandai mengendalikan hawa nafsu. Tapi terkadang kita kayak lost gitu ya, karena banyak sekali pancingan-pancingan gitu, Ustadz. Iya, betul itu. Karena sumbernya ada tapinya tadi. Oh iya. Kalau dari Bu Dokter sendiri mungkin melihat fenomena-fenomena yang sekarang ini gitu ya Bu Dokter ya, itu kan memang kayak bikin kita emosi, iya benar. Emosi banget gitu. Iya, emosi jiwa. Iya, kalau rasa keadilan ini diusik kita nggak emosi, ya itu tanda tanya ya. Tapi yang paling kita ini harus merespon, ya harus marah itu saat agama kita dihina, saat Allah dan Rasulnya dihina. Itu kita harus betul-betul marah, menunjukkan keberpihakan kita. Jika kita diam saja saat agama kita, Allah dan Rasulnya dihina, maka seperti kata Buya Hamka, gantilah bajumu dengan kain kafan. Oh, iya, karena sindiran. Karena itu berarti giroh atau apa, giroh keagamaannya telah hilang dari hati. Gantinya hanya satu, yaitu kain kafan itu. Karena kehilangan giroh itu sudah artinya itu sama dengan mati, jadi zombie. Dia sebenarnya jiwanya mati tapi jasadnya masih hidup. Gitu. Ya, tapi kalau perkara-perkara ya yang ada sekitar kita itu kita marah tapi masih bisa kita kontrol lah. Rasa keadilan kita yang kena itu masih, karena keadilan yang kita ada sekarang kan relatif ya. Iya. Hanya tertentu gitu ya. Ya, keadilannya kan relatif. Ya kita kan nanti juga di hari akhir kan akan dihisap dengan keadilan yang sempurna kan. Nah, maka jangan pernah lelah berharap, memohon doa sama Allah itu jangan pernah lelah, jangan pernah putus asa lah. Terus percuma aku sholat, percuma berdoa, kondisinya gini-gini gitu. Nah itu kan ujian juga. Apakah Allah pengen menguji kita, apakah kita masih yakin dengan janji Allah itu, atau kita sudah putus asa, ya sudahlah kayak gini gitu. Akhirnya kita katut aja lah, tambah ajur seumpama gitu. Kita jujur tambah ajur seumpama gitu ya. Oh iya, ya kadang ada bisikan-bisikan seperti itu. Gitu kan. Akhirnya itu kan juga godaan ya akhirnya. Oh kita akhirnya daripada kita tambah ajur, ya udahlah ikut orang-orang. Nah kita ini apakah mau ajur sementara hanya di saat sekarang ini, atau mau ajurnya immortal ya sampai nanti di akhirat itu kita beneran ajur sama ketentuannya Allah kan. Set banget ya gitu. Jadi itu yang membuat orang tuh akhirnya jadi kayak takut ya Bu Dokter ya. Iya, jadi setidak menyenangkan yang kita alami sekarang, kita masih punya harapan bahwa kelak di akhirat tuh Allah akan menurunkan keadilannya, akan memberikan reward and punishment yang sesungguh-sungguhnya begitu loh. Nah, karena itu juga
ujian bagi orang mukmin. Jadi orang mukmin itu apapun yang dialami intinya alhamdulillah. Mau itu musibah, kecelakaan, penyakit, atau hal-hal yang sangat tidak menyenangkan ya, didolimi, dipenjara bahkan, atau dibunuh karakternya, diisolasi. Itu sepanjang iman masih di dada, itu bukanlah kehilangan yang besar. Gitu. Jadi apapun itu bagi seorang mukmin itu adalah baik. Jadi kalau kita melihat hal-hal yang mungkin tidak sesuai syariat, tidak sesuai dengan pola pikir kita yang benar gitu, itu berarti kembali lagi ya sudah, yang penting kita tidak melakukan itu gitu ya Bu Dokter ya. Dan kita juga nggak berhenti di situ, kita tetap mengedukasi sekitar kita bahwa jangan ikut yang tidak benar gitu loh. Aturan agama kita ini seperti begini-begini. Nah, terus kemudian kita mendidik juga lingkungan kita, dan kita harus konsisten dengan sikap kita. Itu nggak mudah, benar-benar nggak mudah. Karena di suatu saat karena kebutuhan hal-hal lain ya, pengen anaknya karena kok nggak dapat kerja, dicarikan kerjaan, akhirnya nabrak yang hal yang nggak benar itu gitu kan. Kan lagi tren ya sekarang ya, dicarikan bapaknya kerjaan gitu kan, yang ngurusin semua bapaknya gitu kan, nanti tinggal beres, jadi tinggal numpang temennya gitu ya. Nah, ya itulah enaknya memiliki privilege ya Ustadz ya. Ya enak memang. Enak. Jadi memiliki privilege sendiri gitu di dalam circle-nya gitu. Ya itu cukup jadi meme aja lah, nggak usah dibawa sampai ke dalam hati supaya berangan-angan aku harus lebih dari dia gitu. Aku juga pengen punya privilege kayak gitu. Malah itu sebenarnya harus jadi pemacu. Yang kayaknya nggak jelas sekolahnya aja bisa loh, berarti kita yang insya Allah jelas tuh bisa lebih bisa lagi gitu. Oh iya. Kalau kita nggak ada backingan pusat aja harus bisa gitu ya, harus bisa. Jangan karena ada backingan gitu ya. Iya. Kita kan backingannya mengharap sama Allah kan. Nah, itu lebih dari pusat tuh ya. Iya, backingan kita udah terlalu pusat itu sih sebenarnya. Jadi kita tinggal tunggu aja gitu ya, tinggal tunggu kapan. Asal kita nggak lelah ya, walaupun sampai mati pun pokoknya kita nggak lelah untuk ya itu mencari ridhonya Allah. Nah itu berarti intinya menyehatkan akal ya, mencari ridho dari Allah gitu ya. Jangan sampai kita menabrak sana sini untuk membuat sesuatu yang baik menurut kita padahal tidak menurut Allah gitu ya Ustadz ya, dan juga Bu Dokter. Baik, udah jam 2 ini, mungkin ada closing statement dari Ustadz Suharyo dan juga Bu Dokter, monggo. Kalau kita sebagai subjek maka jangan berhenti berdakwah, mempengaruhi keadaan, mengajak orang lain lebih baik. Kalau kita sebagai objek, anggap saja bahwa masih ada hari esok yang bisa kita perbaiki hari ini. Jangan merasa diri kita sudah habis, masih ada harapan, ada yang membackup kita dari pusat itu tadi. Insya Allah semua membawa kebaikan dalam hidup ini. Insya Allah. Dari Bu Dokter? Ya, pertahankan dan carilah lingkungan yang memelihara akal sehat kita, karena kehidupan ini sementara ya, dan kehidupan ini apapun yang kita kerjakan akan ditanya kelak sama Allah ya. Jadi sekali lagi akal sehat dan berpikir kritis itu pertahankan. Baik, terima kasih banyak kedua narasumber saya yang sudah setia selalu menemani di Keluarga Harmoni. Sehat-sehat selalu, semoga makin sukses dunia akhiratnya, urusan-urusannya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.